Ya, clear posisi. Lagi di channel saya ceker ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jadi pada kesempatan ini saya sedang melakukan entry buy di USD, JPY, dan sell di GBP USD dan Euro USD. Mungkin ini akan secepatnya saya close karena full lot atau full margin. Nah, mungkin teman-teman ini bertanya-tanya, ya, oke, kenapa entry saya selalu full lot atau full margin. Jadi ada beberapa alasan tentunya kenapa saya melakukan ini. Yang pertama, kesiapan loss di dalam trading. Saya udah siapkan dana atau siapkan modal bagaimana atau saya sudah siap dengan resiko berdasarkan modal yang saya depositkan hari ini atau kemarin. Pada kesempatan trading ini saya melakukan deposit 3.000 US dollar dan saya siap loss ya. Kenapa? Dari kesiapan loss itu tentunya tidak lepas dari momen, dimana momen pada market ini memberikan kita peluang atau harapan profit ya tentunya ya. Tapi kita juga tidak bisa memastikan pasti profit. Kita lihat pada kenyataan di pasar. Nah, pada saat ini running memang sesuai, tapi kita tidak tahu 1, 2 atau 4 jam perjalanan pergerakan market ke depan. Dan tentunya ini tidak boleh dicontoh atau tidak boleh ditiru ya. Ini hanya memotivasi teman-teman bahwasanya trading itu bisa menghasilkan ya. Nah, kenapa full lot? Karena saya melihat momen yang sangat bagus di pair yang saya entry ini ya. Jadi selanjutnya, kenapa full lot atau full margin? Kalau kita sudah tahu momen, kita tahu momentum, kita tahu peluang, kenapa kita tidak ambil ya dengan resiko yang sama, peluang yang sama, kenapa kita tidak ambil di situ? Jadi mungkin teman-teman bilang itu pasti MC ya, memang betul. Saya sering MC, namun juga sering profit. Contoh misal ini profitnya 3.900. Kalau saya MC 3.000 berarti saya masih untung 900 seperti itu. Nah, ini masih running. Dan kenapa saya melakukan entry sell di Euro US dollar? Tentunya ada beberapa pertimbangan ya. Salah satunya berdasarkan time frame daily. Di time frame daily ini ada support. Simpelnya kita punya support dan punya base ya. Nah, ini kan area base di sini nih. Susah kali kalau pakai HP ini pakai laptop masih. Terus di GBP pun sama. Ini seperti ini base juga ya di sini. Ini punya base juga dan ini punya power. Dan kalau kita mengukur menggunakan Fibo retracement, ini juga masuk area entry continue 61% ya di situ. Terus kalau di USD JPY pun sama. Nah, ini kita melihat ada pergerakan di ujung tren dan ini ada power. Nah, dari M30 sendiri ini mengonfirmasi bahwasanya ini ada coding low, high, lower low, kemudian higher high. Di sini mudah-mudahan nanti dia akan terbentuk higher low karena di sini ada resisten yang telah di breakout dan ini ada candle power. Nah, inilah candle-candle yang saya sukai, yang saya suka ketika melakukan entry, yaitu power. Nah, di sini power candle seperti ini
dan sebelumnya telah melakukan breakout pada resisten atau support sebelumnya, dan candle setelahnya yang telah melakukan breakout ini membentuk power dan kemudian melakukan retracement minimal 23% ataupun 38% ataupun 50% dari pergerakan swing itu antara low dan high nih ayunannya ya. Ini low, ini high. Yang dimaksud 23%, 38% ataupun 50% dari pergerakan adalah dari pergerakan antara low dan high ini ya. Nah, bagaimana menentukan low dan high ini? Simple. Ketika dia di sini sudah terbentuk support, kemudian tidak ada membentuk support baru lagi, dan kemudian dia pergerakannya up atau naik, maka ini sudah dikatakan support. Bagus lagi, di sini menembus resisten atau breakout, kemudian setelah breakout seperti ini dia membentuk new support kembali yang membentuk coding higher low, maka ini bisa disebut yang namanya titik ataupun swingnya di situ ya. Nah, ini mulai naik, ini sudah 4.000 US dollar. Kita tunggu. Ini sih kalau menurut target kita berdasarkan M30, target terdekatnya tentunya di resisten terdekat ya, di area sini ya. Nah, gitu. Tapi kalau berdasarkan Fibo retracement ya, kita ukur, dan jika ini benar-benar membentuk support, tidak ada new support lagi, maka dia akan membentuk pergerakan target harganya seperti ini. Dia mana tadi ya? Nah, seperti ini, anggap aja lah. Nah, berarti target kita di 100 sama 127 atau 161, tapi kebanyakan di 127 lah ya, di time frame M30. Nah, seperti ini. Nah, ini target terdekat, dan ini kalau kita melihat di area sini ini ada base ya, atau yang namanya supply. Ini candle sell, ini candle buy, ini candle sell, ini candle buy, dan ini terbentuk sideway. Ini kalau di time frame kecil ini sideway, ini pergerakan dia. Jadi bisa kita katakan base ya. Nah, kalau pergerakannya sideway. Terus di euro US dollar di time frame H4, kenapa melakukan entry sell? Ini terjadi satu buah divergent ya, divergent. Nah, ini swing high, ini swing higher high, dan di stokastiknya ini swing high, dan di satunya ini lower high. Nah, di situ. Dan di sini juga didukung oleh power ya, ini power. Dan ini shooting star ya, lupa saya, price action itu. Nah, itu alasan entry di euro US dollar. Kalau target terdekatnya ya di area sini, ini target terdekatnya ini di sini. Target terjauhnya ya di resisten terdekat. Nah, area sini ini resisten ya, target terdekat kedua, ketiga di sini, seperti itu. Bagus lagi nanti kalau dia breakout terus kemudian dia jebol area sini, maka otomatis akan ada terjadi penurunan di pair euro US dollar secara besar-besaran ya, atau berkelanjutan. Dan di pair GBP USD pun sama, ini terjadi divergent ya, di time frame H4 ini terjadi divergent. Ini swing high, ini swing higher high, ini swing high, ini swing lower high. Nah, divergent ya, sama targetnya seperti euro US dollar tadi, dan berdasarkan support resisten pun sama ya, seperti itu. Kita pantau, dan ini tidak harus kita full lot.
Jadi bisa entry berdasarkan ya, money management, dan saya adalah 3000 US dollar. Jadi kalau kita menyimpulkan atau money management sebenarnya tergantung deposit kita dan entry. Jadi contoh, kalau berdasarkan entry berarti modal kita berapa, entry-nya lotnya berapa, dan siap lossnya berapa. Nah di situ. Dan kalau berdasarkan modal ya, kesiapan loss maksudnya ya, siap lossnya berapa di situ. Nah itulah saya ya. Saya selalu menggunakan money management berdasarkan modal, bukan berdasarkan lot ya. Kita pantau, dan ternyata USD nya masih koreksi, profitnya juga berkurang. Oke, mudah-mudahan turun. Nah ini tinggal menunggu breakout saja. Di euro pun sama, kita pantau aja ya. Dan USD JPY mulai bergerak kembali, jaringannya lemot. Oke, kita pantau sama-sama ya, dan kita nanti saksikan kalau profit kita close. Doa saja semoga profit. Ini tidak dianjurkan untuk trader pemula ya. Bagusnya kalau pemula itu belajar ya, deposit 100 dolar, entry-nya 0,01 gitu. 1000 dolar kalau mau entry 0,01 ya monggo gitu. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mengatur dan berapa penghasilan atau berapa kebutuhan kita dalam sehari, bagaimana trading itu menggunakan modal dengan baik, itu nanti akan saya jelaskan. Beda dengan cara saya ini hanya untuk memotivasi saja untuk teman-teman, jadi bahwasanya trading itu bisa profit dan bisa menghasilkan uang ya, seperti itu. Bukan mengajari Anda cara entry seperti ini ya. Kalau Anda sudah siap dengan kerugian ya silahkan, tapi kalau tidak siap jangan dicoba ya. Ini akan saya coba tambah entry lagi di euro karena ada potensi masih mau turun. Kita tambah lagi, cukup nggak ya? Tambah lagi, ya, ternyata dia mau turun. M5 nya seperti apa? Nah, M5 1 menit lagi akan ada pergantian, mudah-mudahan down. Kalaupun MC ya nggak apa-apa. Dan jangan lupa juga follow akun TikTok saya ya. Ini sudah 11,8.000 follower, dan ini juga ada satu video yang sudah 7,7 juta viewer. Nah ini promosi. Dan juga teman-teman boleh join di grup Telegram. Nah, ini free. Nah ini nama grupnya, silakan Anda cari @copybocinfo ya di sini. Ya, M5 membentuk power, mudah-mudahan up. Terus euro, waduh, euronya ini ada power. Ayo break. Kalau dia break support ini otomatis dia akan down. Ini kecegat area base. Ini loh yang dimaksud base itu seperti ini bro, base. Ini bisa dikatakan base ya. Nah, kenapa ini tadi nyentuh area sini terus balik? Nah,
dekat base, tapi kalau dia sampai break ya jebol dia. Ini juga bisa dikatakan base. Terus ini juga base, ini base nih. Ini juga base ya. Nah seperti itu contoh base, tapi ini di M5. Semakin besar time frame semakin bagus. Profitnya menurun, euronya minus. Ini yang entry terakhir. Kita nanti akan gebuk lagi ketika ada free margin. M5 juga pewarna breakdown ya. Aduh, balik lagi ya, masih 2 menit lagi. GBP USD GBP kita lihat, wow, up ya. Kita tunggu ya, dia masih coba-coba melakukan breakout di area base. Kalau ini nanti breakout pasti down jauh. Coba. Nah di USD GP ini ada candle kejepit. Nah ini yang saya paling suka ketika ada candle buy atau sell. Misalkan contoh candle buy, kemudian candle berikutnya ini ada candle kecil buy. Nah, ini pasti naik candle selanjutnya, perpindahan candle. Begitu juga sebaliknya, seperti candle sell terus ada candle buy kecil, selanjutnya dia akan juga turun ya, seperti itu. Ini akan saya coba close yang USD GP dulu. Ternyata masih dibawa turun lagi ya. Kita ambil lagi di USD GP buy, memberi peluang kesempatan buyer. Mudah-mudahan naik dia. Ambil lagi ya, buy lagi, kita ambil lagi, buy lagi. Naik coy, ternyata naik ya. Breakout yuk, membentuk base. Euronya, wah euronya ini terjun aturan dia. Ambil lagi, ada kesempatan lot lagi sampai tidak bisa entry. Aduh, nggak cukup. Euro ini masih ketahan di area support ini ya. Nih support dan base nya ini. Ini kalau breakout ya jebol ke bawah. GBP juga sama, ada power. Ya jadi di euro lanjut ya. Ini mudah-mudahan breakout. Dan di USD JPY sempat diseret ke bawah, cuma ada peluang di time frame M5 nya masih bergerak up, mengejar area resisten. Ini euro mau saya clear out dulu karena melihat di USD JPY nya ini ada penurunan ya, tidak sesuai prediksi, koreksi. Jadi ini akan saya clear dulu di euro nya. Salah. Ini saya tutup, clear dulu di euro nya.
ditambahin. Saya tambahin lagi, masih up di time frame M5. Kurang 2 menit lagi penutupan candle. Kalau dia bertahan seperti ini maka akan tetap terjadi up di candlesticknya. Ini kita cek dulu di euronya. Waduh, euronya down jauh, gila. Oke, sementara ini beberapa transaksinya kita close. Kita tinggal terfloating di USD Jepang Yen, dan kita lihat GBP nya terjun ya. Kita close dulu GBP USD, ini lumayan sekali. GBP nya udah clear, tinggal euro dan USD JPY. Kita tunggu ya 1 menit menjelang close candle atau ganti candle. Euronya berpotensi down ya, karena ada power di M5 nya. Ini kalau close candlenya tetap seperti ini di candle trending sekarang, atau tadi yang saya bilang candle kejepit kata master berarti masih terus down. Dan di GBP USD sama, tapi meragukan ada shadow. Ini masih sideways ya, dari tadi pergerakannya mondar mandir ya, semoga up lah. Euronya ini enak kita close aja dulu deh, sebenarnya targetnya dia menyentuh ke sini sih, tapi ini masih ada resisten susah. Walaupun nanti kalau kita lihat dari swingnya, ini swing high, swing low, lower high, atau nanti lower low, lebih rendah dari sini ya. Biasanya kita close dulu euronya. Ini masih ada satu posisi sih, sisain aja deh satu lot ya. Ya, aman. Tinggal USD JPY nya. Ini enak kita pasang TP aja ini di sini. 128780. Dan euro coba kita pasang TP di sini ya, 10.8034. Oke, dan kita pasang stop loss plusnya di sini 10.8289. 10.8289. Sudah aman untuk euro USD nya, tinggal USD JPY ini dibuat mainan ini. Walah, ini koreksi lagi, ini ada resisten ini. Alah. Euro daripada ganggu kita proses deh. Nah, kita fokus di USD JPY nya ya, ini masih terfloating. USD JPY ini
ini tampilan di M1H1 kita lihat masih up. H4 kita lihat tarik-tarik aja. M30, M15, M5 nya 2 menit lagi. Kalau dia close candlenya seperti ini, terus ganti candle, dia naik biasanya. Ya, M1 menunjukkan power, M5 nya close candlenya kok kayaknya meragukan. Udah close candle tuh. Yuk siap-siap kita close berdasarkan waktu, berdasarkan order. Nah, kita close ya yang ini. Dan ini akan kita close, ternyata terbang. Kita close yang entry paling atas. Dan ini akan kita sisakan modal awal lagi ya. Clear posisi. Baik, terima kasih sudah menonton video saya, semoga termotivasi dan jangan lupa like, comment, subscribe. Kita lanjut ke episode selanjutnya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Thank you.